menurut saya karena di awal mental juara, mental para pemainnya sudah teruji ya di beberapa kali pertandingan. Lebih kuat karena memang mental di tim Argentina, mental juara, dan itu yang dia bawa. Seperti Lionel Messi masih tetap menjadi rohnya Argentina. Gitu ya. Ya tetap Argentina ya. Masih. Secara tim ada Messi lagi, secara kerjasama banyak pemain-pemain dan pengalaman event Piala Dunia ini pasti berpengaruh ya buat Argentina bisa memenangkan pertandingan kalau menurut saya gitu. Kan sudah memasuki babak 16 besar FIFA Piala Dunia dan tim kebanggaan coach lolos juga. Ya. Prediksi coach nih, siapa aja yang bakal lolos lagi nih? Di awal saya bilang ada yang pertama ada Argentina ya. Argentina, terus France itu salah satu tim yang nantinya akan lolos ke babak berikutnya. Terus pasti ada beberapa tim yang menurut saya layak buat lolos, yaitu ada Spanyol. Tapi sebelumnya kan saya bilang ada Argentina sama Prancis. Ya, ternyata mereka lolos. Berarti prediksi masih tetap sama coach? Masih tetap. Nah, ini kan menurut saya karena di awal mental juara, mental para pemainnya sudah teruji ya di beberapa kali pertandingan. gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sang bintang melaju juga ya, juara bertahan ini. Juara bertahan melaju. Masih tetap tak terkalahkan juga lah Bang ya? Sejauh ini belum. Sejauh ini ya? Sejauh ini belum. Cuman Verde juga lah bisa menahan dia. Iya. Ya kan? Penyisian kan ini kan bersih kan Bang? Siapa? Argentina? Nggak ada serinya kan? Menang semua kan? Tiga kan? Menang semua. Ya Verde yang bisa nahan dia berarti kan? Iya, 2 kali 45. Dua kali 45. Ini was-was lah ini. Kemarin bisa lama Verde. Iya. Ya ini sekarang Piala Dunianya rada-rada apa ya? Banyak kejutan lah. Banyak kejutan. Ini kan tadinya awal-awalnya kan prediksinya udah sepertinya udah pas Sudah sekali. udah mantap lah ya. Pasti kayak gini lah ini kan. Ini. Jadi karena bagannya ini seperti ini, bagan kiri, bagan kanan, yang bagan kanan itu kayaknya ini Argentina lawan Brazil nih di semifinal ya. Nah, jadi Brazil akan melawan Inggris perempat final, Argentina lawan Mesir. Gitu kan. Ya, Mesir ya. Bukan Mesir. Argentina Swiss atau Kolombia kan. Swiss atau Kolombia. Nah, tapi ternyata prediksi meleset. Brazil kalah. Brazil pun kalah. Brazil kalah. Apakah ini akan memuluskan Argentina? Nah, nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Argentina pun cengap-cengap juga lawan Tanjung Verde kemarin kan. Iya, Tanjung Verde. Memang Tanjung Verde lebih bagus. Tapi pelatih PSMS tadi kan ya sepertinya memang arah-arahnya ke ini. Ya, nggak bisa kita pungkiri lah. Kalau hitung-hitungan di atas kertas ya pasti Argentina lah. Argentina ya kan? lah ya. Lawan Mesir. Tapi kita kan sekarang nggak tahu juga. Mana tahu juga. Apa kekuatan orang. Contohnya lah Brazil. Brazil. Nah. Contohnya lah. Bukan Ya, kekuatannya. di atas kertas kita bilang udahlah. Udah menangnya lah itu lawan Norwegia. Norwegia. Kiper, backnya, Betul. pelatihnya pun udah calon-calon juara. Calon. Masih calon. Sama kalau calon CPNS kan belum tentu PNS. Masih calon. Ya bisa nyanyi kicau mania lah. Dia apa ini? Kicauan ya, gini-gini deh Kak. Bau lah itu berarti. Tutup. Minimal jadi ini mataku. Iya. Jadi manajer. Manajer Kopdes. Jadi Bang Eko bilang apa aja Bang? Ya Kesimpulan dari Bang Eko tadi lah menurut Abang. dia seperti bergerak dari prediksi awal itu ya tetap. Nah, prediksi orang awam itulah pasti kan. Ya, prediksi orang awam, prediksi pelatih bola, prediksi para pengamat bola ya mau nggak mau ya pasti menjagokan Argentina. Kalau Argentina di atas kertas memang sepak bola bukan permainan di atas kertas. Jadi ada dua hal yang menyebabkan prediksi meleset. Satu, sepak bola bukan permainan di atas kertas. Dua, FIFA nggak mau.
Pipa yang nggak mau. Atau itu candaan orang. Pipa nggak mau. Kalau nggak mau Pipa ya udah bisa berbeda prediksi. Nah, prediksi awal itu setelah berputar ya, setelah Piala Dunia berputar itu kan final ideal itu Perancis Argentina lagi seperti 4 tahun lalu ya. Tahun lalu. Nah, karena memang ya kekuatannya kan nggak jauh dari situ, dari Perancis sama dari Argentina. Tapi kita lihat sekarang, kemarin kita lihat Perancis ya, Perancis lawan Paraguay nggak juga kan? Kita nggak tahu kalau aku melihat satu tanda-tanda bahwa Perancis itu tidak diinginkan untuk melaju terus. Ya. Bayangin lah, nggak ada pelanggarannya Mas An. Udah main pukul, main siku, main tendang, nggak ada satupun parnya untuk melihat bahwa itu pelanggaran atau nggak ada. Nggak ada ya. Pemain nomor 23 tuh aku lupa namanya tuh. Paraguay itu. Udah aku cari, ini namanya kan, tapi lupa aku siapa namanya. Mukul, nendang, mijak. Gue itu. Belum lagi nggak ada. Ngomong-ngomongan itu belum kita dengar lagi. Belum. Ya kalau apa terus ada yang ngapus apa namanya? Iya, yang ditandain itu. Di asli gini kan ya. Padahal udah dibilang sama Dembele kan. Wasit tengok ini. Nggak ada apa-apa. Wasitnya dari Uzbekistan kan. Asia wasitnya. Uzbek ya. Iya, wasitnya kan. Uzbek ada jumpa Prancis di penyisian mana ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak Ya satu cuma tim. tau lah wasit tahu tanda kutip wasit Asia lah, tahu lah ya. Yang makanya AFC dibilang di antara yang lain itu AFC termasuk yang paling bobrok lah ya, paling jelek lah ya. Iya. Tapi itulah ada indikasi bahwasannya kayaknya nggak diinginkan lah Prancis ya. Mungkin Prancis nggak diinginkan. Siapa yang diinginkan kita nggak tahu. Apakah Portugal, apakah Spanyol, gitu. Kalau Argentina kayaknya pasti diinginkan nih. Ya, kan isu-isunya di luar yang berkembang kan anak mas di situ, katanya anak mas presiden. Tapi kan kalau menurut aku dia membuktikan juga dengan skill prestasi dia. Kalau anak masnya itu kan gitu. Ya kita lihat aja lah. Swiss, Mesir, termasuklah Maroko kan sebenarnya nggak kita anggapnya itu awalnya kan gitu sampai segininya kan gitu kan. Tambah lagi apalagi yang udah masuk Bang? Swiss, Mesir, Prancis. Nah itu kan yang tim-tim besar, yang tim-tim yang inilah. Tim bisa tinggal Norwegia gitu. Norwegia kan nggak, ya paling nggak diprediksi dari awal. 32 besar kita anggap kan. Paling 32 besar selesai nih Norwegia ya, ternyata bisa lolos sampai ke perempat final. Ini pencapaian terbaik Norwegia sepanjang sejarah mereka. Sepanjang sejarah ya. Semenjak ada Haaland ini memang. Berarti Haaland yang ngangkat. Solskjaer aja nggak bisa ngangkat ya? Solskjaer nggak bisa ngangkat. Nggak bisa ngangkat ya. Haaland lah memang. Haaland pemimpin besar revolusi Haaland. Dia menabuh gendang apa itu? Viking. Wah, aku nengoknya dari atas itu orang tuh gini-gini. Perahu gitu kan. 2 gol ya? 2 gol. Awalnya harusnya maunya si kaptennya Odegaard yang memukul, rupanya dibisikkan kasihkan si Haaland. Makanya dikasihkan si Haaland yang memukul karena dia cetak 2 gol. Ya, betul. Jadi persaingan di top skor udah 7-7 semua nih. Ini rame ya Bang ya. Baru ini kayaknya rame ya. Ini rame. Biasanya agak jauh-jauh kan. Jauh-jauh ya betul. Ini Messi, Mbappe, Haaland 7, Harry Kane Kane 6. Harry Kane 6 ya. Harry Kane 6. Benzema. Bellingham 4. Ousmane Dembele 4. Yang 7-3 ya. 7-3 orang. Dan masih berlanjut 3-3. Masih berlanjut. 4-4-nya sama Harry Kane juga. Harry Kane ya. Betul. Ya Inggris pun tadi menang dramatis juga Bang ya. Iya. 3-2 dalam keadaan 10 pemain. 10 pemain. Inggris mau menunjukkan mereka punya mental yang lumayan lah. Nah. Cuma sudah mulai lagi nih penyakit Inggris nih. Udah mulai lagi. Apa itu? Football coming home. Udah mulai. Jangan dulu. Jangan itu kalimat itu kutukan, betul. Jangan diangkat. Ya kan? Dan diingat. Jangan diingat tuh 6-6 itu ya kan. Nggak usah diingat lah. Football coming home. Udah mulai orang tuh kalau udah naik sedikit. Laga Bang ya. Laga. Football coming home. Dia yang laga semuanya. Ya supporternya, ya klub-klubnya, ya wartawannya. Pandit-panditnya. Seragam semua laga gitu kan. Mulai menyuarakan itu.
football coming home. Padahal nanti dia akan melawan Norwegia memang. Inggris dan Norwegia. Norwegia. Tapi Norwegia sana. Enggak sama. Tadinya kan Inggris sama ya. Di Inggris apa, Norwegia. di bagannya itu lawan Brazil kan. Kayaknya berbahaya, Inggrisnya berbahaya melawan Norwegia nih. Betul. Dan yang di Norwegia itu kan paham semua itu pergerakan pemain belakang Inggris itu kan. Odegaard di Arsenal kan sangat paham bagaimana cara pergerakan mereka, dan yang paling tolak itu kan Haaland kan. Haaland. Ini kan kawan dia semua itu di belakang. Yang jaga dia semua tiap hari latihan. Kan tahu udah pergerakannya kemana, kan tahu dah. Iya. Sama-sama tahunya ini sebenarnya. Sama-sama tahu. Tergantung Odegaard nih ngasih bolanya bagus atau enggaknya. Kalau kasih bola bagus jadi. Karena Haaland itu sudah tahu nanti kasih kemari bolanya, dia agak calus itu katanya kan. Betul. Cuman kan back Inggris pun tahu. Tapi yang agak menonjol di Piala Dunia ini bang, kiper Bang, aku lihat sekarang. Banyak yang bagus-bagus Bang. Iya. Kayak kiper Norway itu kan tiba-tiba bagus kan? Kiper Norway, kemudian kiper Inggris. Kiper Inggris memang angin-anginan tuh. Iya. Jordan Pickford itu kadang jago kali, kadang bapuk sekali gitu kan, kadang calus betul kan. Yang bagus itu ya itu kiper Maroko Bono menunjukkan dia bagaimana kualitasnya. Yang paling mengejutkan ya pastinya kiper Tanjung Perde kan. Itu betul tukang listrik dia Bang. Tukang listrik, sopir bus, banyak kerjaannya. Pernah ke Indonesia juga. Serabutan. Liga Indonesia? Pernah ke Indonesia juga. Maksud Indonesia? Waktu pas diundang gitu lah, acara apa gitu. Pernah diundang dia. Diundang, bukan main di kompetisi kita. Bukan. Diundang kayak kucing klinik gitulah dia. Pernah datang ke Indonesia. Ho Jinho itu kan. Tapi dia pekerjaan sehari-harinya di sana tukang listrik. Orang PLN lah kalau dia tukang instalasi. Pernah jadi sopir bus juga untuk menghidupin ininya lah. Jadi dia sekarang kan tanpa klub. Ya. Jadi rumor-rumornya karena Messi terkesan udah dibisikkan sama David Beckham, bisa tuh dimainkan, dibeli untuk cadangan-cadangan. Beckham kan nonton kemarin kan? Iya. Ya tergantung David Beckham nih. Kalau David Beckham setuju. Seperti yang kiper-kiper gaya-gaya juga. Iya. Di Amerika lagi. Iya. Kalau 40-an masih oke lah. Masih oke lah. Ambil 4 tahun lagi masih kuat lah itu. Bisa. Iya. Kalau kiper masih bisa. Apalagi kan main liganya kan Liga Amerika. Performanya seperti itu kan. Tapi ya, berkiper. Berskill lah, bagus memang lah. Nah, yang menurun ini justru kiper-kiper besar nih. Kiper besar ya. Kiper tim besar kan, kayak Alisson. Bahkan kiper Prancis kan, Manian kan tidak terlalu menonjol juga kan. Sama Argentina. Kiper Argentina juga. Itu kan enak kali ngegolinya kan. Martinez waktu lawan Tahun Perde itu kan enak kali. Perde. Memang tendangannya tuh melengkung ya, yang tendangan gol kedua kan. Tapi kalau dia tidak out of position, mungkin dapat itu bolanya kan untuk sekelas dia. Sama gol pertama kan dia nggak nyangka tuh Bang. Kalau dia tutup aja, kan nggak akan di shoot itu pasti sama ke dia kan. Ya udah nggak nyangka juga ada masuk fase perempat final ya. Cuma sekali lagi ya, bola itu bukan atas kertas dan bola itu bulat. Ya. Tadi dari Eko Purjianto prediksi, ini kita lihat dua lagi nih, ada dari pelatih, satu lagi pelatih kiper Sari Gultom ya, alias Uco, dan satu lagi dari pemain PSMS ini, pemain lama, Yudi Ramanda ya. Ya, ini kita lihat lah apa prediksi mereka. Kayaknya Argentina juga nih kalau menurut. Bagaimana nih menanggapi Piala Dunia kali ini, walaupun tim kebanggaan ini harus pulang lebih awal lagi nih? Ya, ini memang di Piala Dunia kali ini memang cukup kompetitif ya, baik negara yang kuat kuat di Piala Dunia ataupun tim-tim yang baru muncul di Piala Dunia. Ya, saya pikir sulit untuk diprediksi karena memang Piala Dunia sekali ini cukup berkompetisi, cukup ketat dan cukup enak kita tonton lah. Menarik ya. Menarik sekali. Nah, kalau dari pandangan coach, dengan tim kebanggaan Jerman pulang lebih awal, itu penyebabnya apa? Apakah regenerasi yang terlambat atau bagaimana? Saya pikir lebih yang saya bilang tadi ya,
karena memang sulit diprediksi walaupun di awal-awal Jerman bisa menang 7-1 lawan Krakau ya, tapi justru yang kita sulit diprediksi itu karena memang permainan terus berimbang sampai terjadi adu penalti, dan itu saya pikir cukup menarik. Nah, meskipun ini Jerman udah gagal, Argentina juga yang kita pikir mudah melawan Cape Verde. Ya, saya pikir dia jangan jumawa. Ya. Tapi dia akan menghadapi Mesir, saya pikir. Ya. Dan itu juga harus lebih kuat karena memang mental di tim Argentina mental juara, dan itu yang dia bawa. Saya pikir si Lionel Messi masih tetap menjadi rohnya Argentina. Gitu ya. Nah, sampai ke final kan bakal berubah nih. Kemarin jagokan Jerman, kali ini prediksi di final siapa nih? Di situ Argentina masih yang terbaik, Perancis juga, ya. Spanyol juga ada di situ. Jadi saya pikir semakin Ketat ya. ketat di situ. Berarti belum bisa diketahui ya siapa yang akan di final ya. Ya itu tadi yang saya sebut tim-tim Yang bakal ya. Menurut saya ya tim-tim yang kuat ya masih tetap lolos tuh, kayak Argentina, Prancis, ya Inggris mungkin ya. Secara tim ada Messi lagi, secara kerjasama banyak pemain-pemain dan pengalaman event Piala Dunia ini pasti berpengaruh ya buat Argentina bisa memenangkan pertandingan kalau menurut saya gitu. Namun untuk di final prediksi abang siapa nih akan masuk? Sepertinya terulang mungkin tahun 2022 ini. Final Prancis lawan Argentina, tapi nanti akhirnya Prancis menang 2-1. Berarti bintang ketiga ya. Iya, Prancis. Berapa tadi skornya? 2-1. 2-1 ya. Gitu ya. Nah, mungkin kalau pemain favorit siapa, Bang? Sebenarnya ya pasti Cristiano Ronaldo sih kalau saya ya. Cuman memang saat ini ya pindahnya ke Mbappe karena tim Prancis lebih siap daripada Portugal. Gitu ya. Nah, gimana Bang tanggapan Bang tentang prediksi Bang Ucok nih sama Bang Yudi? Untung. Ya, kalau Ucok kayaknya diplomatis ya. Diplomatis lah. Jadi Iya, dia sering di timnas Bang, yang diplomatis di lah. timnas itu memang dan kayak jumpa-jumpa gitu. pejabat, biasanya itu, ya kan. Jadi kata persaingan ketat, begini semua dia bilang. Ya, tapi mungkin karena tim favorit dia udah pulang. tahu itu ya. Udah cut koper lah ya. Cut koper mungkin itu. Makanya dia kurang bersemangat lagi untuk melihat ini. Hanya sebagai amatan sebagai pelatih nih. Tapi dia sekarang jadi lebih objektif. Ya kan? Iyalah. Orang kan gitu kan. Kalau memang tim kesayangannya itu masih ada, dia Nggak objektif, pasti nggak objektif. pasti fanatik masih ke ada timnya kan. subjektifnya ke situ. Ya, betul. Kayak Yudi kan Prancis banget kan, banget dia gitu. Ya, tapi dia dengan Argentina masih ya, Argentina lolos lah ini katanya kan. Nah, cuma berbeda sama Pak Eko tadi. Pak Eko kan Swiss lawan Kolombia, dia lebih dominan ke Swiss sepertinya ya. Alasannya ya Swiss katanya agak lebih kuat, tapi dia menginginkan justru pertarungan antara Eropa dan Amerika Latin lagi biar lebih seru katanya. Karena kalau Amerika Latin sama Amerika Latin ya mainnya lebih individual lah ya. Ya, dan bisa jadi kayak Paraguay gitu kan. Agak-agak inilah ya. Jelas juga prediksi. Nah, jelas lah. The Simpsons udah hancur ya, The Simpsons. Udah lah. Prediksinya. Prediksi Portugal lawan Meksiko. Out udah. Meksiko udah out. Meksiko out. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.